Anak lu nggak ada di sini ya? Sambil nunggu anakmu pulang, tuh lantai dipel dulu. Dasar mertua miskin, bisa nggak ngepelnya yang bener? Jangan cuma bisa bikin malu di acara nikahan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah pernikahan mewah tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Saat ibu dari pengantin laki-laki yang datang dengan pakaian sederhana, menjadi bahan hinaan, cibiran, dan dipermalukan oleh para tamu undangan. Sang menantu wanita merasa sangat malu karena kejadian tersebut. Bukannya membela mertuanya. Yang lebih menyakitkan, menantu wanita yang dulu tampak baik justru menampakkan wajah dan sifat aslinya. Seminggu setelah menikah, sang ibu mertua tega ia perlakukan layaknya pembantu. Mertuanya dipaksa mengepel, bahkan dihardik dengan kata-kata kasar. Tapi siapa sangka, kejadian tersebut tanpa sengaja dilihat oleh suaminya sendiri. Hingga membuat keputusan sang pengantin laki-laki saat melihat ibunya yang ia cintai diperlakukan seperti itu, membuat istrinya menyesal seumur hidup. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar. Dari mana saja sahabat menonton cerita ini? Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sejak kecil, hidup Ferry jauh dari kata mudah. Ia lahir dari keluarga miskin di sebuah kampung kecil yang sederhana. Ayahnya meninggal dunia saat ia masih kanak-kanak, meninggalkan hanya ibunya yang harus berjuang seorang diri. Ibunya, seorang wanita tangguh, tak kenal lelah berjualan gorengan keliling dari pagi hingga malam. Setiap hari, Ferry menyaksikan ibunya mendorong gerobak tua berisi gorengan yang hanya ditutupi kertas minyak sederhana. Dengan peluh yang bercucuran, ibunya tetap tersenyum pada setiap pembeli. Namun, ketika malam tiba dan tirai rumah reyot itu tertutup, Ferry kerap melihat ibunya menangis pelan karena kelelahan. Meski begitu, tangisan itu tak pernah membuatnya berhenti berusaha. Dari hasil jualan gorengan itulah, ibunya menyekolahkan Ferry. Mungkin orang lain menganggap itu tak seberapa, namun bagi Ferry, itu adalah bukti cinta terbesar seorang ibu. Ia belajar dengan sungguh-sungguh karena ia tahu setiap lembar buku yang ia pegang berasal dari keringat dan doa seorang wanita tua yang rela mengorbankan dirinya. Saat teman-temannya bisa membeli seragam baru dengan mudah, Ferry hanya bisa mengenakan seragam tambalan yang dijahit ibunya sendiri. Meski begitu, ia tetap melangkah ke sekolah dengan percaya diri. Ia tahu ibunya tidak hanya membiayai sekolahnya dengan gorengan, tapi juga dengan doa yang tak pernah terputus. Hari demi hari berlalu, Ferry tumbuh menjadi pemuda yang rajin dan penuh semangat. Ia sering membantu ibunya sepulang sekolah, menjajakan gorengan sambil berteriak di jalanan kampung. Orang-orang mengenalnya sebagai anak yang santun, tidak pernah membalas hinaan meski sering dipandang sebelah mata oleh tetangga. Saat malam menjelang, ibunya selalu berbisik lembut di tepi tempat tidur reyot mereka. "Ferry, belajarlah sungguh-sungguh. Ibu ingin melihatmu berhasil. Jangan sampai hidupmu susah seperti ibu." Kalimat itu tertanam kuat di hati Ferry. Ia berjanji dalam hatinya, suatu hari nanti akan membuat ibunya bangga, meski jalan yang harus ia tempuh penuh duri. Dan benar, doa seorang ibu tak pernah sia-sia. Setelah melewati masa sekolah yang penuh kesulitan, Ferry akhirnya berhasil masuk kuliah berkat beasiswa. Hari itu menjadi awal baru, bukan hanya untuk Ferry, tapi juga untuk ibunya. Namun, tak ada yang tahu bahwa jalan panjang di depan akan membawa Ferry bertemu dengan seseorang yang kelak mengubah hidupnya. Hari-hari kuliah Ferry penuh perjuangan. Ia harus bolak-balik ke kampus dengan sepeda tuanya, sambil tetap membantu ibunya menjajakan gorengan di waktu senggang. Namun, semua lelah itu terbayar ketika ia lulus dengan nilai yang membanggakan. Suatu pagi,
Ferry menerima kabar yang membuat ibunya menangis bahagia. Ia diterima bekerja di sebuah perusahaan besar,